Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan membahas materi tentang panduan penilaian untuk sekolah dasar. Jadi di video kali ini aku bakalan membahas tentang pengertian penilaian, udah itu ada prinsip-prinsip penilaian, setelah itu ada lingkup dan teknik penilaian. Kalau kalian mau tahu, don't skip for watching. Yang pertama ada pengertian penilaian. Jadi, penilaian itu erat kaitannya dengan informasi seputar peserta didik dan pembelajarannya. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melakukan penilaian, pendidik dan satuan pendidik harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Mengelola pembelajaran dan penilaian dengan bermutu adalah tugas pendidik dan satuan pendidikan. Dengan melakukan pembelajaran dan penilaian, pendidik akan mampu menjalankan fungsi sumatif penilaian, yakni mengukur dan menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta mendeskripsikan hasil pembelajaran peserta didik. Dan untuk fungsi formatifnya, yakni mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran, memberi petunjuk bagi pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penilaian sebagai fungsi sumatif saat ini dikenal dengan istilah penilaian atas pembelajaran atau assessment of learning, sedangkan penilaian sebagai fungsi formatif saat ini lebih dikenal dengan penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning, dan penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning. Yang kedua ada prinsip-prinsip penilaian, di mana penilaian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. Yang pertama ada sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua ada objektif, di mana berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang ketiga ada adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat ada terpadu, di mana berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada terbuka, di mana berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam ada menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh ada sistematis, di mana berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan beracuan kriteria, di mana berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah akuntabel, di mana berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil. Yang ketiga ada materi lingkup dan teknik penilaian, di mana lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Sedangkan lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan mencakup aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Terus pada poin teknik penilaian, di mana teknik penilaian sendiri dibagi menjadi 3, yaitu teknik penilaian sikap, teknik penilaian pengetahuan, dan teknik penilaian keterampilan.
Pada penilaian sikap, di mana dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditunjukkan untuk membina perilaku dan dalam rangka membentukkan karakter peserta didik. Adapun yang mencakup pada penilaian sikap yaitu ada sikap spiritual dan sikap sosial, di mana pada sikap spiritual kompetensinya itu disebut KI1 yang diamati adalah menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan untuk sikap sosial atau dikenal dengan KI2 yang dapat diamati mencakup perilaku antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga serta negaranya. Yang selanjutnya ada penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan atau KD dari KI3 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. Adapun teknik penilaian pengetahuan bisa menggunakan teknik tertulis, lisan, dan penugasan. Pada tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada melakukan analisis KD, yang kedua menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD, yang ketiga menulis soal berdasarkan kisi-kisi yang mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal, yang keempat ada menyusun pedoman penskoran, yang terakhir adalah melakukan penskoran terhadap pedoman penskoran. Yang kedua dengan tes lisan, di mana tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan perintah kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Tes lisan bertujuan menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Langkah-langkah pelaksanaan tes tertulis sebagai berikut. Yang pertama melakukan analisis KD, selanjutnya menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan KD, terus membuat pertanyaan atau perintah, selanjutnya menyusun pedoman penilaian, dan terakhir memberikan tindak lanjut hasil tes lisan. Yang ketiga dengan penugasan, di mana penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuannya. Tugas dapat dikerjakan secara individual atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas tersebut. Tugas tersebut dapat dilakukan di sekolah, di rumah, ataupun di luar sekolah. Adapun teknik penilaian pada penilaian keterampilan, yang pertama ada penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja atau performance assessment adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pada penilaian kinerja, penekanannya dapat dilakukan pada proses atau produk. Penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut penilaian produk. Lalu, contohnya itu ada bisa puisi, kerajinan, atau membuat poster. Sedangkan penilaian kinerja yang menekankan pada proses disebut dengan penilaian praktik. Misalnya bermain sepak bola, memainkan alat musik, menyanyi, melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, menari, bermain peran, dan membaca puisi. Yang kedua menggunakan penilaian proyek, di mana penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Pada penilaian proyek ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama kemampuan pengolahan,
di mana kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu, mengumpulkan data, dan penulisan laporan yang dilakukan secara kelompok. Yang kedua ada relevansi, di mana kesesuaian tugas proyek dengan muatan pelajaran. Yang ketiga ada keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karya sendiri di bawah bimbingan pendidik. Dan keempat ada inovasi dan kreativitas, di mana proyek yang dilakukan peserta didik mengandung unsur-unsur kebaruan atau sesuatu yang berbeda dari biasanya. Yang terakhir dengan menggunakan penilaian portofolio, di mana portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dari kurun waktu tertentu. Pada akhir periode, portofolio tersebut dinilai oleh pendidik bersama-sama dengan peserta didik dan selanjutnya diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya yang dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti autentik dan perkembangan peserta didik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan panduan dalam menggunakan penilaian portofolio di sekolah sebagai berikut. Pertama ada karya asli peserta didik. Yang kedua, saling percaya antar pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik. Keempat, milik bersama antara pendidik dan peserta didik. Yang kelima ada kepuasan pada diri sendiri dari peserta didik itu sendiri. Yang keenam ada kesesuaian dengan kompetensi dalam kurikulum. Ketujuh, penilaian hasil dan prosesnya. Dan kedelapan, penilaian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Nah, itu dia materi panduan penilaian untuk sekolah dasar. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.